kita buka kelopaknya seperti ini. Kemudian kita lihat yang di dalam, yang bagian putih ini ada semacam apa namanya ini, yang menghalangi putiknya ini, yang di bagian bawah ini. Kita ambil dari bawah, kemudian kita dorong ke atas sampai terbuka ini. Ini. Oh, yang menghalangi putiknya yang ya? menghalangi putik. Nah, ini yang kita tarik keluar ya, kita dorong naik begini ya, sampai lurus. Nah, pada saat begitu kita langsung pencet masuk ini. Nah, kita tekan ya pakai persaan sampai benar-benar melengket. Nah, ini tandanya sudah melengket ini. Biasanya kalau setelah polinasi ya beberapa menit saat kita polinasi kemudian turun hujan, nah, kadang itu tersentuh ini, jadi dia lepas ini. Oh, kena air, kena itu air, yang menempel tadi lepas. Ya lepas. Nah, itu gagal. Yang biasa gagal. Oke. Nah, makanya biasanya saya lihat kalau musim hujan tidak saya buka ini ke belakang ini supaya ada penghalang ini bagian atas. Oh iya ya. Supaya ada penghalang dari tetesan air hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, dimanapun berada, jadi berjumpa lagi bersama saya di channel Gurayama. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bersama Pak Jusran ingin berbagi tips bagaimana cara polinasi bunga vanili. Jadi barangkali banyak teman-teman pemula yang belum terlalu paham bagaimana cara polinasi. Nah, di samping saya ini sudah ada Pak Jusran yang ingin berbagi ilmu. Sebenarnya beliau ini ya kurang sehat, tapi karena ini jiwa petani beliau sangat tinggi, bagaimana bisa membantu para petani, ya dia sempatkan untuk berbagi ilmu. Oke teman-teman, seperti apa cara polinasinya dan kapan sebenarnya bunga vanili bisa dipolinasi, bentuknya seperti apa kira-kira. Oke, untuk itu silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke, Pak Jusran. Nah, untuk vanili sebenarnya kapan itu dipolinasi? Maksudnya yang bentuk bunga seperti apa yang sudah bisa dipolinasi seperti itu? Nah, kalau untuk vanili, pada saat kita ingin polinasi, kita lihat kondisi bunganya. Ketika sudah mekar seperti ini, nah itu tandanya sudah bisa kita polinasi. Waktu-waktu yang biasanya pada saat mekar itu pagi-pagi sampai siang-siang biasanya masih mekar ini, tergantung dari cuaca. Kalau mendung biasanya sampai di atas jam 12, di atas jam 1, bahkan sampai sore kalau tidak terkena terik matahari. Tapi alangkah lebih baiknya pada saat kita ingin polinasi, kita polinasi itu pada saat pagi, lebih baik jam-jam 6 atau di bawah jam 6, karena bunganya masih segar dan getahnya di dalam itu masih bagus. Oh, masih bagus. Nah, jadi pada saat kita polinasi, pada saat kita pencet itu bagus anunya, bagus menempel ya? Ya, bagus begitu. Ya, bagus perkataannya toh di putiknya. Nah. Jadi itu masalah bentuk dan waktu polinasi. Waktu polinasi. Nah, biasanya kalau untuk vanili, nah ketika lambat dipolinasi berarti sudah tidak jadi ya? Iya. Tandanya biasanya kalau ini sudah tertutup. Nah, kalau sudah tertutup begini, meskipun dipolinasi, ya kadang tidak ada yang jadi. Adapun itu pun kita polinasi misalkan beberapa bunga, kadang ada yang jadi, kadang tidak ada. Kalau sudah tertutup biasanya itu kalau siang-siang cepat kena sinar matahari, itu cepat juga tertutup ini. Nah, lebih bagusnya kalau kita polinasi saat mekar-mekar begini. Berarti ya untuk bentuknya lebih bagus begini ya, ya yang mekar seperti ini. Yang mekar seperti ini. Oh, iya.
Oke, jadi seperti itu untuk ciri-ciri bunga vanili yang sudah bisa untuk dipolinasi. Nah sekarang kita akan tunjukkan seperti apa cara polinasinya. Jadi pada saat kita ingin polinasi, kita buka kelopaknya seperti ini. Kemudian kita lihat yang di dalam, yang bagian putih ini ada semacam apa namanya ini, yang menghalangi putiknya ini, yang di bagian bawah ini. Kita ambil dari bawah, kemudian kita dorong ke atas sampai terbuka ini. Ini. Oh, yang menghalangi putiknya yang ya? menghalangi putik. Nah, ini yang kita tarik keluar ya, kita dorong naik begini ya. Sampai lurus. Nah, pada saat begitu kita langsung pencet masuk ini. Nah, kita tekan ya pakai persaan sampai benar-benar melengket. Nah, ini tandanya sudah melengket ini. Sudah melengket masuk ini putiknya. Oh, sudah melengket ya. Nah, ya begitu. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya pada saat kita polinasi. Yang penting waktunya tepat, kemudian ya waktu tepat. Ya, kemudian cara Kemudian cara pijatannya itu kita pakai persaan, tidak usah terlalu ditekan, karena biasanya akan merusak ini putih ini kalau terlalu ditekan. Kita pencet saja, kita usahakan supaya nempel, supaya bunganya itu kawin dengan baik. Mungkin seperti itu. Bisa lagi diperlihatkan yang selanjutnya. Yang satu lagi supaya lebih jelas. Kita ke baik teman-teman, sekarang kita di pohon berikutnya. Kita akan lihat bagaimana cara polinasinya. Seperti yang tadi, kita pegang seperti ini supaya lebih mudah. Ini. Kemudian kita tusuk bagian bawah. Kalau di yang saya gunakan ini jarum pentul ini. Oh, jarum pentul ya. Ini yang ditusuk yang bagian ya tengah ya. Iya. Harus tengah ya. Iya. Untuk supaya gampang terbuka begini. Oh. Tapi misalkan itu yang di bagian dalam yang putiknya begitu ya, nanti kena tidak apa-apa atau bagaimana? Iya, tidak apa-apa. Yang penting ini enggak sampai patah. Oh, yang ini. Ini juga sebenarnya enggak apa-apa ini. Oh, enggak apa-apa dibuka begitu. Enggak apa-apa dibuka begini. Yang jelasnya putiknya tidak patah. Kemudian ini, yang jelasnya ini tidak patah ini. Oh ya. Putiknya. Ini yang kita dorong masuk ini, ada kan semacam ini yang melapisi ini putiknya. Kayak melengkung ke bawah ya? Ya, kayak melengkung ke bawah. Kemudian ini kita dorong. Dorong naik. Kita luruskan seperti ini. Setelah seperti ini kita pencet masuk ini. Nah, itu sudah menempel. Oh iya. Bagus menempel kalau pagi ya. Ya, karena getahnya masih bagus itu. Nah, ini lagi. Sama seperti tadi. Kita tusuk, kemudian kita buka. Kita dorong. Itu caranya mendorong naik sampai bagaimana itu? Tingginya bagaimana? Yang jelas kita perkirakan ini yang bagian dalam ini sudah lurus ke atas. Oh iya. Nah, seperti ini. Kemudian ini langsung kita pencet masuk ini. Yang bagian dalam itu, yang bagian putiknya. Oh, bagian putiknya ya. Ya, kemudian kita pencet. Jadi tapi ya alangkah lebih bagusnya kalau saya lihat pada saat kondisi musim hujan itu, ini tidak usah kita lipat ke belakang ini, supaya pada saat hujan dia ternaung ini putih, supaya tidak terlalu banyak gagal. Oh, jadi bagusnya itu kalau bukan dalam musim hujan bagaimana? Biasanya kalau setelah polinasi
ya beberapa menit saat kita polinasi kemudian turun hujan, nah, kadang itu tersentuh ini jadi dia lepas ini. Oh, kena air, Kena itu air, yang nah. menempel tadi lepas. Ya lepas. Nah, biasanya itu gagal. yang biasa gagal. Oke. Nah, makanya biasanya saya lihat kalau musim hujan tidak saya buka ini ke belakang ini supaya ada penghalang ini bagian atas. Oh iya ya. Supaya ada penghalang dari tetesan air hujan ini. Oke, itu untuk triknya di musim hujan begitu. Iya. Kadang juga ada yang polinasi dia buka semua ini. Seperti ini tuh dilipat ke belakang. Ya. Ini mudah kena hujan ini. Mudah kena hujan, kemudian bisa ini terlepas bisa nanti. terlepas ini. Oh iya. Makanya saya ndak saya lipat ke belakang biasanya kalau saya polinasi. Apalagi kalau musim hujan supaya tidak banyak yang gagal. Seperti itu. Nah, ini sudah banyak teman-teman yang berhasil ini. Nah ini. Nah ini tinggal beberapa kali, ini tinggal 3 di polinasi. Saya buang sebagian ini bagian karena terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi untuk cara polinasi mungkin ini cukup ya teman-teman. Karena ini soalnya mudah ya, mudah sebenarnya. Yeah. Sisa dipelajari terus. Oke, ini calon bungin atau apa? Oh, dibuang sebagian bagaimana? Sudah saya buang ini. Ini, oh ini yang dibuang ya. Ini teknik gantung ya teman-teman. Ya, oke. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kita akan berjumpa dalam video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.